Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan memaparkan materi tentang hubungan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi setelah mempelajari turunan fungsi trigonometri, ini ada kaitannya dengan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri tersebut. Jadi sebelum kita masuk kaitan hubungannya, kita perlu tahu kapan suatu fungsi dikatakan memiliki nilai maksimum dan kapan fungsi tersebut memiliki nilai minimum. Kapan nilainya maksimum dan kapan nilainya minimum. Jadi kalau kita misalkan ada D merupakan daerah asal fungsi yang memuat titik C. Titik C itu sebarang diperoleh bahwa nah ini ada kemungkinan. Yang pertama, FC itu adalah nilai maksimum. Nah, pada domain ini jika FC lebih besar atau sama dengan dari Fx untuk semua X di D. Jadi bahasa matematikanya seperti ini. Bahasa Indonesianya itu nilai maksimum, nilai yang paling tinggi yang bisa diperoleh oleh fungsi tersebut. Nilai paling tingginya. Nah, ini bahasa matematikanya. FC kalau ada titik C, FC itu adalah maksimum jika FC itu paling besar dari semua Fx atau sama dengan, ya, dia yang paling besar atau sama dengan Fx untuk semua X di D, untuk semua titik di domain tersebut. Kebalikannya, nah, karena ini nilai maksimum, maka yang kedua yang diperoleh Fc adalah nilai minimum fungsi pada D jika Fc lebih kecil sama dengan Fx untuk semua X di domain. Nilai paling kecil dari semua Fx untuk semua X di D. Nah, yang ketiga diperoleh dari sini adalah Fc adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim, ya. Bukan es krim. Maaf. Fc adalah nilai ekstrim fungsi pada daerah D.
jika FC adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ini yang perlu kita tahu informasinya dulu. Jadi, jika ada domain yang memuat titik C misalnya, FC itu adalah maksimum jika FC lebih besar untuk semua Fx, besar atau sama dengan untuk semua Fx. Dan dikatakan minimum jika FC lebih kecil atau sama dengan dari Fx untuk semua X di domain tersebut. Dan FC itu adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim pada fungsi dengan domain D jika FC adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi, nama lain dari nilai maksimum dan nilai minimum adalah nilai ekstrim. Oke ya. Jadi bagaimana hubungannya nilai maksimum dengan nilai minimum dan turunan fungsi? Kita hapus saja ini dulu. Fungsi ya, itu fungsi trigonometri. Nah, jadi di sini ada sebuah fungsi nantinya ya, ada sebuah fungsi fx, kemudian ada turunan pertamanya f aksen x, dan ada juga turunan yang keduanya seperti itu ya. Nah, terdefinisi. Oke. Nah, dia terdefinisi. Nah, kemudian kita mau mencari nilai maksimum dan minimum fungsinya. Bagaimana caranya? Nah, jadi yang pertama yang harus diingat adalah ini ya. Untuk tes turunannya ya, kita buat dulu. Untuk tes turunannya, nah, maka ada nih, ada 3. Nah, ada 3. Nah, yang pertama, ketika ada f double aksen dan nilainya lebih besar dari 0 pada saat turunan pertamanya itu sama dengan 0. Nah, berarti fungsinya ini ya, fx-nya merupakan fx minimum, seperti itu ya. Iya. Jadi untuk pada saat turunan yang pertamanya sama dengan 0, nah kemudian kita uji apakah dia fungsinya yaitu minimum atau maksimum dengan menggunakan turunan yang kedua. Itu sebenarnya tujuan kita mempelajari ini ya, untuk tes turunan yang kedua ini. Nah, jadi kita mau menyelidiki gitu kan, bagaimana cara kita untuk mengetahui fungsi itu minimum atau maksimum, seperti itu. Kita ujilah turunan pertamanya itu sama dengan 0. Ketika kita udah peroleh, nah kemudian kita turunkan yang kedua dari fungsinya, kemudian kita tes apakah dia lebih besar dari 0. Ketika nilainya lebih besar dari 0, maka dia fx-nya bernilai minimum, seperti itu ya. Dan nanti nilai minimumnya juga ada, seperti itu. Yuk, untuk yang maksimum. Jadi untuk yang kedua ini, jadi ketika ada turunan kedua f double aksen x lebih kecil dari 0, nah pada saat f aksen x-nya sama dengan 0, nah maka si ini bernilai ya, fx-nya itu disebut maksimum. Iya, gitu ya. Nah, untuk menguji apakah fx-nya maksimum, maka kita pakai turunan yang kedua. Nah, turunan kedua ini kita lihatlah nilainya, apakah turunan yang kedua itu nilainya lebih kecil dari 0. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0 nilainya, maka dia maksimum, seperti itu ya. Dari mana kita tahu dia lebih kecil dari 0? Nah, karena kita sudah dapatkan pada saat f aksen x sama dengan 0. Nanti ketika kita sebuah fungsinya nanti kita turunkan yang pertama, maka nanti kita dapat nilai x-nya seperti itu. Baru kita substitusikan ke sini. Nah, lebih kecil dari 0 enggak? Itunya ya kan. Oke lah. Berarti itulah
ketika misalnya nanti lebih kecil dari 0 nilainya, maka fx-nya bernilai maksimum seperti itu. Nah, jadi ada yang ketiga nih. Nah, kita lihat bagaimana Bu, kan? Bagaimana Bu? Aku pening. Nah, f double aksen x-nya itu sama dengan 0 gitu. Bagaimana kalau misalnya sama dengan 0? Nah, pada saat yang sama nih, saat turunan x-nya itu sama dengan 0. Nah, maka bagaimana ketika turunan keduanya sama dengan bernilai 0? Nah, bagaimana ketika dia bernilai 0? Maka dia dikatakan gagal ya. Nah, nggak bisa kalau misalnya seperti itu. Jadi nggak bisa kita uji apakah dia maksimum atau minimum. Kita lihat apakah turunan yang keduanya itu lebih besar dari 0 atau dia lebih kecil dari 0 gitu ya. Kalau dia sama dengan 0 maka tidak bisa kita tahu dia maksimum atau minimum. Cuman bisa saja sih, tapi di kita kalau misalnya dia gagal maka kita pakai tetap turunan yang pertamanya gitu kan. Turunan yang pertama. Nah, kita gunakanlah ketika fungsi yang pertamanya itu lebih besar dari 0. Ketika fungsi pertamanya lebih besar dari 0 maka dia maksimum seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia fx-nya lebih kecil dari 0 maka dia minimum. Nah, tapi yang ini ya, jadi yang ini sudah pernah kita pelajari di kelas 11. Jadi untuk apa gitu ya kan. Nah, kalau ini gampang ya. Kalau turun yang pertama yang lebih besar berarti dia maksimum. Kalau lebih kecil dia minimum. Tapi ingat, kalau misalnya dia sekarang kita kan pakai turunan yang kedua ya. Ini turunan kedua. Cara mengingatnya, kalau misalnya untuk menguji dia minimum, berarti dia turunan yang keduanya lebih besar dari 0. Nah, gitu aja. Gitu ya. Kalau dia minimum maka turunan yang keduanya lebih besar dari 0. Tapi kalau misalnya dia maksimum, lebih kecil dari 0. Jadi sebenarnya lawannya ya, lawannya. Jadi ambillah lawannya untuk menguji. Jadi untuk mengingatnya ya lawannya saja. Apakah dia fungsinya minimum atau maksimum? Ketika dia minimum maka dia lebih besar dari 0. Maksimum dia lebih kecil dari 0. Turunan yang keduanya. Seperti itu ya. Gampang kan? Yuk langsung aja lah kita ke contoh soal agar lebih dimengerti.